mikir mau bawa barang-barang gitu ya, karena kirain masih agak jauh gitu. Setelah saya buka pintu depan, ternyata api itu sudah di depan rumah gitu. Kebakaran! Peristiwa kebakaran kerap melanda, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk. Faktor penyebabnya antara lain rapatnya jarak antar bangunan dan banyaknya bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Faktor yang tak kalah penting adalah adanya kesalahan dalam pemasangan instalasi listrik atau instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Bahkan, hampir 80% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tercatat sejak 1 Januari hingga awal April 2022 saja telah terjadi 330 kasus kebakaran di permukiman padat penduduk di Jakarta pada tahun 2022. Data ini terbilang cukup tinggi. Juli lalu, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Sawah Lio Raya, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Kejadian tersebut membuat 48 unit rumah terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dalam peristiwa ini, kisah dramatis dialami satu keluarga saat berjibaku menyelamatkan diri dari kobaran api. Saat itu, Ais, seorang ibu muda, sedang beristirahat bersama suami dan ketiga buah hatinya yang salah satunya baru berusia 1 bulan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan teriakan sang bibi yang memberitahu jika telah terjadi kebakaran. Neng bangun Neng, ada kebakaran Neng. Kebakaran? Iya, itu di situ Neng. Suara gaduh-gaduh kayak teriakan kebakaran gitu, hanya sekali gitu kan. Nah, kemudian saya diketuk tuh pintu kamar sama tante gitu. Namun tak disangka, saat Ais membuka pintu rumahnya, ia dikejutkan dengan api yang berkobar tepat di hadapannya. Ya Tuhan, rasa panasnya api langsung dirasakan wanita 3 anak tersebut. Saya sempat mikir mau bawa barang-barang gitu ya, karena kirain masih agak jauh gitu. Setelah saya buka pintu depan, ternyata api itu sudah di depan rumah gitu. Di depan, posisinya udah di depan rumah, sudah terbakar gitu kan. Gimana dong? Kita selamatin anak-anak dulu Neng. Iya. Akhirnya kita nggak sempat nyelamatin barang-barang berharga karena saya takutnya ya sudah terjebak, jadi ya udah selamatin anak-anak aja dah gitu. Bangun ada kebakaran di depan. Bangun anak-anak ada kebakaran. Ayo bangun. Astagfirullahaladzim. Ya, kebakaran hebat terjadi pada sebuah rumah yang lokasinya tepat di depan rumah Ais. Kondisi rumah padat dengan gang yang sempit membuat api siap menjilat rumah Ais kapan saja. Jelas tidak ada yang menyangka, waktu istirahat mereka dikejutkan dengan kejadian yang mengancam nyawanya. Terus langsung saya bawa cucu keluar, buka pintu, api udah depan pintu udah gede. Di sini nih api udah di depan ini nih. Nih depan ini. Ini depan pintu. Pas buka pintu api udah dari situ terus petek-petek pada jatuh-jatuh. Cepetan Neng, kebakaran Neng. Kobaran api yang sangat dekat dengan pintu rumah membuat Ais dan keluarganya nyaris terkena percikan api. Beruntung, Ais dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri tanpa luka fisik sedikit pun. Saya juga bawa orok gemeteran, saking paniknya nggak ada yang bawa apa-apa. Udah cucu 3 yang penting mah selamat. Beruntung, meski menghanguskan puluhan rumah, kebakaran besar tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Meski tidak ada satu harta benda pun yang tersisa, nyawa keluarga selamat sudah cukup bagi Ais untuk melanjutkan hidupnya. Jadi sempat terbayang, ya Allah kalau misalnya sampai nggak selamat gimana gitu ya. Makanya sempat alhamdulillah banget dah udah, maksudnya Allah masih kasih kesempatan selamat buat kita keluarga gitu.
Kini ia dan keluarganya terpaksa menumpang hidup di rumah mertua. Walaupun tidak senyaman rumah sendiri, setidaknya ia masih dapat melihat senyum ketiga anaknya yang menjadi pelipur lara. Rasa trauma masih sangat jelas dirasakan oleh Eis. Ya gimana ya, mungkin shock, kaget ya gitu ya. Sedih juga gitu. Jadi kalau malam tuh nggak bisa tidur gitu. Kalaupun mau memejamkan mata tuh selalu terbayang-bayang itu api di depan mata gitu. Namun, rasa syukur terus ia panjatkan agar ia mampu melewati kondisi sulit ini. Kalau bunyi sirine tuh selalu kaget gitu. Terutama sirine kebakaran gitu ya, ambulans gitu. Kayaknya masih inget, aduh kayak kejadian kemarin gitu. Kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, terlebih di kota besar seperti DKI Jakarta, sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar instalasi listrik di rumah tetap aman dan tidak memicu terjadinya kebakaran saat terjadi korsleting? Pertama, jangan otak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala, dapat langsung menghubungi kontak senter PLN. Kedua, cek instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel, serahkan kepada instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Ketiga, cek steker di rumah. Jika terdapat warna kehitaman di sekitarnya, sebaiknya segera ganti. Serta jangan menumpuk steker secara berlebihan, karena akan menimbulkan panas berlebih dan berpotensi menimbulkan kebakaran.